Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 755 Penawaran Sengit. Huolei terkekeh. Jifei, kamu tidak perlu memprovokasi saya di sini. Saya sudah memutuskan penawaran ini. Setelah Huolei selesai berbicara, dia menoleh ke arah juru lelang, 160 miliar. Dia ingin memberitahu Jifei melalui tindakannya bahwa dia, Huolei, lebih baik daripada laki-laki. 161 miliar, Jifei menambahkan 1 miliar lagi. Lalu dia menatap Zia, giliranmu, ketiga keluarga itu tampak menabuh genderang untuk menebar bunga. Ini lebih seperti Jifei, seorang pria yang bermain dengan dua wanita. Kia memandang Jifei dengan jijik dan berkata, 165 miliar. Jifei memandang Huolei, giliranmu, sakit saraf. Huolei mengutuk, 170 miliar. Setelah menyebutkan harganya, dia menatap Jifei, matanya penuh dengan provokasi dan ejekan. Jifei tidak setuju dan menambahkan 1 miliar lagi. Zia, sebaliknya, menambahkan 4 miliar. Huolei menambahkan 5 miliar. Kedua wanita itu tampaknya berselisih dengan Jifei dan bertekad untuk menginjak-injaknya. Jifei sepertinya tidak menunjukkan keberanian sebagai seorang pria di depan kedua wanita itu. Persaingan tiga pihak menjadi sengit dan segera mencapai 200 miliar. Jifei menambahkan 1 miliar lagi. Tak heran, Zia berteriak 205 miliar. Tepat ketika Huolei hendak berbicara, Jifei tiba-tiba mengangkat tangannya dengan lembut ke arah Huolei. Huolei merasa seolah-olah tubuhnya sedang diketuk pada titik akupuntur, dan langsung membeku tidak bisa berteriak. Adegan itu menjadi sunyi. Semua orang memandang Jifei, Huolei dan Zia. Huolei terdiam, Jifei tersenyum. Hanya mata Kia yang dipenuhi kecemasan. Dia tidak ingin membeli. Dia hanya ingin menaikkan harga dan membiarkan Jifei berdiri di puncak gunung. Akibatnya, Jifei berhenti menawar di saat-saat terakhir. Ini melihat Wu Ziguo juga sedikit bingung. Operasi ini agak tidak jelas, 25 miliar kali. Tiba-tiba juru lelang berteriak. Dia melihat sekeliling tempat kejadian, menunggu seseorang untuk menawar. Hasilnya adalah keheningan. Kia dan Wu Ziguo menyadari ada yang tidak beres. Wu Ziguo memandang Jifei. Jifei, apakah kamu bersedia menawar? Jifei tersenyum dan merentangkan tangannya. 100 miliar tanah, 200 miliar untuk membelinya. Siapa yang akan membelinya kecuali orang bodoh? Omelannya langsung, tegur saja, dahi. Wu Ziguo memandang Jifei dan tercengang. Jifei, kamu adalah penjahat yang berbahaya. Kia tahu dia telah dibodohi dan ingin memprovokasi Jifei, jadi dia memarahinya dengan marah. Saya menawar untuk membelinya, dan Anda menaikkan harganya sesuai dengan itu. Apakah Anda benar-benar ingin membelinya atau Anda sengaja bersikap jahat? Anda tahu itu, kan? Jifei Yun bertanya dengan tenang. Tubuh halus Kia bergetar. Jifei benar. Dia hanya mencoba menipu Jifei. Namun, saat itu, ada penerusnya, Huolei, dari grup Chen Fei. Melihat Huolei, wajah cantiknya memerah dan dia membuka mulut tanpa berbicara. Kia sangat cemas sehingga dia tidak sabar untuk berlari dan menarik Huolei untuk mengajukan beberapa pertanyaan. 25 miliar untuk kedua kalinya, teriakan juru lelang terdengar lagi. Tubuh Kia dan Wu Ziguo terasa seperti direndam dalam air es. Panas dingin, terutama Wu Ziguo. Keluarga Wu menarik ibu kotanya dari provinsi Ningjiang dan menderita kerugian karena alasan ini. Akibatnya, dia mundur begitu saja, dan kini dia menawar tanah di distrik baru ini.
Jika kesepakatan benar-benar selesai, keluarga Wu akan diikat lagi. Divestasi keluarga Wu saya telah menyinggung banyak pemimpin di Provinsi Ningjiang. Jika saya kembali sekarang, bukankah saya akan mempermalukan diri sendiri? Berapa banyak orang yang akan memberi mereka wajah keluarga Wu? Bukankah ini sama saja dengan melemparkan diri Anda ke dalam perangkap? Wu Ziguo merasa cemas. 25 miliar untuk ketiga kalinya. Kapan? Juru lelang memukul palu lelang dan memandang Kia. Selamat kepada grup Hongke atas keberhasilan lelangnya. Bang-bang, juru lelang memimpin tepuk tangan. Bang-bang, tepuk tangan langsung bergema. Namun, Kia dan Wu Ziguo berdiri di sana seolah membeku, tidak tahu harus berkata apa. Kini mereka patah hati, benar-benar jebakan. Huo Lei, yang tidak dapat berbicara, tiba-tiba merasakan tubuhnya rileks. 2100, merayu, di tengah-tengah berteriak, dia menutup mulutnya. Ini adalah apa yang hendak dia teriakkan tetapi tidak diteriakkan. Dan dia mendengar dengan jelas percakapan antara Ji Fei dan Zia. Sekarang dia sudah tenang. Dia dipenuhi keringat dingin. Jika dia benar-benar meneriakkan ini, dia akan ditipu sampai mati. Untungnya, responsnya cepat dan 100 juta kata terakhir tidak diteriakkan. Wu Ziguo bereaksi cepat. Huo Lei, apakah kamu ingin 210 miliar untuk membelinya? Dia sangat berharap Huo Lei dapat membantu mengambil alih sekarang. Namun, beli seharga 210 miliar? Bodoh kan? Huo Lei tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata dengan nada menghina. Dahi, Wu Ziguo merasa wajahnya seperti ditampar, wajahnya terbakar. Ini menyedihkan, ini sangat marah. Selamat untuk grup Hongke, selamat untuk keluarga Wu. Haha, setelah Ji Fei selesai menggodanya, tawa terdengar seperti mengoleskan garam ke luka Wu Ziguo dan Kia. Keduanya menarik napas dalam-dalam, menahan amarah mereka, dan menatap Ji Fei dengan mata ingin membunuh. Ji Fei mengabaikannya dan memandang An Wendong di atas panggung. Saudara An, apakah uang jaminan yang kita bayarkan dapat dikembalikan? Seorang Wendong menyaksikan seluruh proses di atas panggung dan sangat berterima kasih dan sangat menghargai Ji Fei. Ini sengaja menjebak Kia dan Wu Ziguo, memikirkan ketidakberdayaan keluarga Wu, terutama saran terakhir untuk membiarkan putri mereka menikah dengan putra keluarga Wu yang sudah meninggal. Itu merupakan penghinaan bagi diri mereka sendiri. Dan penarikan investasi secara tiba-tiba bahkan lebih tidak etis lagi dalam bisnis. Sekarang Ji Fei memberinya kesempatan untuk membersihkan keluarga Wu. Senang, sukacita, ini akan segera dikembalikan ke masing-masing perusahaan. Dia memandang Ji Fei dan berkata, Ji Fei memandang Li Ruoxi, menelepon Ning Jing dan memintanya untuk menanganinya. Ketika Wu Ziguo mendengar ketenangan, harapan muncul di hatinya, dan wajahnya menunjukkan kebanggaan. Setoran 70 miliar Li Group, bukankah itu benar? Dia juga mengeluarkan ponselnya. Li Ruoxi bingung sekarang, tapi dia segera mengangguk dan memanggil Ning Jing untuk membuat pengaturan. Ketenangan langsung mengiyakan. Saat Ning Jing menutup telepon, dia menerima pesan teks dari Wu Ziguo. Ning Jing hampir menangis saat melihat dia diminta mentransfer uang ke rekening Wu Ziguo. Saat dia ragu-ragu, ponselnya bergetar lagi. Dia segera mengkliknya dan melihat foto baru dirinya. Melihat foto-foto telanjang itu, hati Ning Jing benar-benar hancur dan akhirnya dia menyerah. Dia segera menghubungi pemerintah kota Ningjiang, namun malah memberikan nomor rekening Wu Ziguo. Dia tidak punya jalan keluar sekarang, inilah satu-satunya cara. Di tempat penawaran di sini, An Wendong dan yang lainnya sedang berbicara.
Didi, ponsel Ji-Fei berdering dan dia melihat pesan dari Qiyuan, uang telah masuk ke rekening Wu Ziguo. Inilah yang diminta Ji-Fei untuk dipantau Qiyuan. Ji-Fei mencibir dan langsung menghubungi Ningjing. Tanpa menggunakan tangan, Jingjing, apakah 70 miliar dari grup Li kita sudah tiba? Tiba-tiba bertanya. Bahkan An Wendong yang sedang berbicara di tempat kejadian pun terputus, dan semua orang memandangnya. Li Ruoxi juga terkejut. Wajah Wu Ziguo menunjukkan rasa bangga. Jingjing berpura-pura tenang di seberang sana. Aku akan memeriksanya sekarang. Bisakah kamu mengetahuinya? Ji-Fei bertanya sambil mencibir. Ketenangan terdiam di sisi lain. Saat ini, polisi tiba-tiba masuk dari pintu. Deng Hui memimpin polisi langsung ke Wu Ziguo. Tuan Wu, Anda dicurigai berkonspirasi dengan Ningjing untuk menipu uang grup Li. Sekarang silakan pergi ke kantor polisi bersama kami untuk menyelidikinya. Ketenangan membatu di sisi lain. Terkena, apa yang harus dilakukan dengan dirimu sendiri? Saat dia hendak melarikan diri, pintu kantor tiba-tiba terbuka dan polisi masuk. Wu Ziguo sangat terkejut hingga dia tercengang saat itu juga. Bab 756 Pelindung Bunga Asli. Seorang Wendong dan yang lainnya melihat situasi dengan bingung. Ji-Fei sudah berdiri sambil tersenyum, berjalan ke arah Wu Ziguo, mengangkat tangannya dan menepuk bahu Wu Ziguo. Menipu 70 miliar. Kejahatan ini bukan kejahatan kecil. Wu Ziguo tiba-tiba terbangun saat ini dan menatap Ji-Fei. Kamu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Berpura-pura tenang, dia menyangkalnya. Deng Hui bertepuk tangan, dan seseorang segera masuk, lalu terhubung ke layar lebar, di mana pesan dari Wu Ziguo ke Ningjing muncul. Ponselnya dan Jingjing telah dipantau. Ketika dia melihat foto Ningjing, Li Ruoxi bergoyang dan tanpa sadar memegangi Ji-Fei. Ji-Fei tersenyum. Sayang, tahukah kamu mengapa transfer 100 miliar itu salah terakhir kali? Li Ruoxi mengangguk tidak percaya, mengetahui bahwa Jingjing melakukannya dengan sengaja. Tapi dia sangat tidak mau dan menanyakan telepon Ji-Fei. Ketenangan, mengapa kamu menipu saya, mengkhianati saya? Jingjing di sisi lain juga melihat pemandangan yang sama, dan dia langsung roboh ke tanah. Wu Ziguo, kamu binatang buas, cabul, seluruh hidupku telah dirusak olehmu. Tiba-tiba setelah menerima rangsangan yang parah, Jingjing meraung dengan marah. Ah! Wu Ziguo terbangun setelah dimarahi dan meraung marah. Dia benar-benar menjadi gila sekarang. Dia tidak pernah berpikir bahwa semua tindakannya akan dimanfaatkan oleh Ji-Fei. Sekarang dia bahkan tidak bisa membantah atau bahkan mencoba untuk membersihkan dirinya sendiri. Terutama informasi pemantauan di ponsel, bahkan informasi yang telah dia hapus sebelumnya pun dipulihkan. Wu Ziguo duduk di tanah dengan putus asa, dengan keengganan dan frustrasi di wajahnya. Meskipun An Wendong tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, dia sangat marah ketika melihat informasi tersebut. Patah, dia membanting meja dan berkata, Deng Hui, bawa saya kembali untuk menyelidiki dan segera memulihkan 70 miliar yang ditipu Wu Ziguo dan Ningjing. Ya, Deng Hui setuju dan segera melambaikan tangannya, dan seseorang melangkah maju untuk memborgol Wu Ziguo. Ji-Fei, aku tidak yakin. Wu Ziguo menatap Ji-Fei dengan mata merah dan berteriak. Dia tidak bisa menerima kegagalannya, apalagi kenyataan ini. Anda tahu, dia selalu merasa bahwa dia mengendalikan situasi secara keseluruhan dan dia sedang mempermainkan Ji-Fei. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia sedang diperankan oleh Ji-Fei, dan dia masih memainkannya dengan begitu kejam. Yang terpenting yang menantinya sekarang adalah hukuman penjara.
ini penipuan besar-besaran sebesar 70 miliar. Ji Fei memandang An Wendong. Saudara An, sepertinya kamu telah melakukan kesalahan. Perusahaan kita ditipu oleh Wu Ziguo dengan total 170 miliar. Kalau begitu biarkan Wu Group membayar 170 miliar. Seorang Wendong mengumumkan secara langsung. Ketika Wu Ziguo memikirkan tentang konflik antara keluarga Wu dan keluarga An, dia sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Berpikir lagi bahwa 100 miliar telah hilang. Bagaimana keluarga Wu bisa memberikan 100 miliar itu? Tapi tidak memberikannya, jadi apa? Apakah takdirnya berada di penjara? Dia takut. Membawa pergi, Deng Hui melambaikan tangannya, dan seseorang segera melangkah maju. Meskipun Wu Ziguo juga pandai bela diri, sayangnya dia dibawa pergi tanpa perlawanan sedikit pun saat ini. Dia ingin berteriak, tapi tidak tahu harus berkata apa. Terutama ketika dia berpikir untuk memberikan 100 miliar lagi kepada Ji Fei. Saya khawatir keluarga Wu tidak lagi peduli dengan kematiannya dan benar-benar putus asa. Ji Fei, ini semua salahmu, kamu semua yang menyakitiku. Wu Ziguo tidak bereaksi sampai dia hendak keluar. Dia berbalik dan berteriak pada Ji Fei, ingin Ji Fei mengakuinya. Namun, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, seolah sedang melihat orang idiot. Pergi ke kantor polisi dan jelaskan. Polisi maju dan langsung membawa Wu Ziguo pergi. Adegan itu hening, tapi Zia mulai gemetar saat dia berdiri di sana. 200 miliar? Apa yang harus dilakukan sekarang? Dia tidak bisa membayar uangnya, jadi dia awalnya mengandalkan Wu Ziguo, tapi sekarang dia di penjara. Jika tidak membayar, deposit Anda sebesar 50 miliar akan hilang. Dia sedikit bingung, melihat Ji Fei saat ini, dia merasakan perasaan seperti mimpi buruk. Ji Fei memandang Kia, saya mengatakan bahwa dalam 4 hari, jika grup Jianghua belum selesai, gedung kantor grup Hongke Anda akan menjadi lokasi kantor grup Li kami. Besok adalah hari terakhir. Pengingat yang bermaksud baik, tapi itu seperti sedotan yang mematahkan punggung unta. Ah, Zia hanya bisa berteriak. Hatinya terasa seperti baru saja meminum air laut, pahit dan sepat. Wajahnya dipenuhi keputusasaan dan matanya menunjukkan kesedihan. Ji Fei memeluk Li Ruoxi. Sayang, ayo pergi, besok akan lebih baik. Sebuah permainan kata-kata, berdebar, namun Zia hanya duduk di tanah. Besok akan lebih baik. Apakah besok adalah hari di mana grup Hongke saya berpindah tangan? Dia sangat takut. Ah, Li Ruoxi dipeluk oleh Ji Fei dan menjawab dengan bodoh karena terkejut. Ji Fei sudah melingkarkan lengannya di pinggang Li Ruoxi dan berjalan keluar dengan anggun. Saat melewati Huo Lei, dia bertanya, "Cantik, bagaimana rasanya tidak bisa berbicara sekarang?" Huo Lei sepertinya sedang bermimpi. Dia belum beradaptasi dengan rangkaian kejadian yang baru saja terjadi. Ketika dia mendengar kata-kata Ji Fei, dia tiba-tiba mengerti mengapa dia tidak bisa berbicara sekarang. Ji Fei adalah iblis. Dia menatap Ji Fei dengan heran dan memastikan, apakah kamu melakukannya? Pertanyaan, bertanya, tapi tidak ada kemarahan. Jika bukan karena Ji Fei, dia pasti sudah terjebak. Sebenarnya aku memiliki kesan yang baik tentang Ji Fei di hatiku. Pria ini terlalu bijak dan pintar. Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Harap berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Apa aku tidak melakukan apa-apa? Dahi, Huo Lei merasakan tubuhnya menegang dan wajahnya terbakar. Kesan baik yang baru saja dia miliki pada Ji Fei menghilang dalam sekejap,
dan kemarahan kembali muncul di wajahnya. Ji Fei telah membawa Li Ruoxi keluar dari lokasi lelang. Yang tersisa bagi semua orang adalah sosok yang tinggi dan tidak terjangkau. Banyak orang yang mengetahui bahwa Ji Fei pergi ke keluarga Wu untuk membuat keributan di aula duka. Saat itu, mereka mengira Ji Fei masih muda dan energik. Banyak orang baru saja melihat Ji Fei bentrok dengan Huo Lei, Qia dan Wu Ziguo, dan mereka merasa sangat bodoh karena menyinggung begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Tapi sekarang tampaknya ini adalah langkah paling cerdas. Metode inilah yang membuat penawaran tadi begitu nyata dan membuat Qia dan Wu Ziguo tertipu tanpa curiga. Ini seperti umpan memancing, Ji Fei telah menggunakannya secara ekstrim. Dan 70 miliar ketika jaringan ditutup pada akhirnya membawa Wu Ziguo ke dalam bencana abadi. Cerdik, sangat pintar, tidak ada cara bermain yang lebih baik selain Ji Fei. Ji Fei, saat ini, tidak ada yang menganggap dia bodoh atau idiot. Sebaliknya, cara banyak orang memandangnya seperti memuja pahlawan. Patah. Seorang Wendong mengangkat tangannya dan bertepuk tangan untuk punggung Ji Fei. Dia berterima kasih kepada Ji Fei karena menjual distrik baru mereka dengan harga tinggi. Bang, ada banyak tepuk tangan di tempat itu. Ini adalah rasa hormat banyak orang terhadap Ji Fei dari lubuk hati mereka yang paling dalam dan pujian atas kecerdasan Ji Fei. Tepuk tangan meriah, memuji Ji Fei. Bagaimanapun, seperti pelindung bunga, membawa Li Ruoxi ke BMW mereka. Dia menjadi pelindung bunga sejati. Bersambung.